Halo teman-teman, pandemi mengajarkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja. Dan ternyata kita harus bisa mempersiapkan warisan dengan sangat baik agar tidak terjadi konflik dan masalah di kemudian hari. Nah, topik hari ini teman-teman di Family Corner kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengetahui tentang warisan dan bagaimana caranya kita bisa mengelola warisan dengan baik agar di kemudian hari tidak terjadi masalah di dalam keluarga. Karena tentu saja tujuan dari warisan adalah ingin membuat semuanya lebih baik, bukan membuat semakin buruk. Nah, karena itu hari ini saya akan perkenalkan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah ada Bapak Kasturi. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih sudah memperkenalkan. Iya, beliau adalah pengacara, jadi beliau ahli untuk bicara soal hukum-hukum. Yang kedua ada Ibu Mira. Selamat datang Ibu Mira. Terima kasih, Pak. Ya, Ibu Mira ini adalah ahli di bidang hukum juga, tapi khusus untuk bagian notaris dan PPAT. Betul, Pak. Nah, jadi teman-teman hari ini kita akan membahas, mengupas tuntas kira-kira masalah-masalah apa, topik-topik apa saja yang selama ini mungkin teman-teman juga bingung mau nanya kemana. Nah, semoga topik hari ini bisa memberikan pencerahan. Beberapa hal yang akan kami bahas hari ini, beberapa pertanyaan yang akan muncul adalah sebenarnya misalnya warisan itu apa saja yang bisa diwariskan. Kemudian bagaimana cara membagi warisan dengan bijaksana. Kemudian juga apakah hutang itu dapat diwariskan? Bukan hanya aset, tapi apakah hutang juga ternyata diwariskan. Kemudian bagaimana jika warisan harus dibagi jika si pewaris itu tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Dan yang terakhir misalnya, apakah jika ahli waris sudah bukan WNI, apakah si ahli waris masih berhak mendapatkan warisan tersebut? Nah, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain teman-teman. Oke, Pak Kasturi, Iya. Saya akan mulai dengan Bapak. Ya, pertanyaan pertama adalah, menurut Bapak nih dari pengalaman Bapak selama ini, secara singkat, dari pengalaman mungkin ada orang yang banyak bertanya kepada Pak Kasturi, sebenarnya kenapa sih Pak kalau membahas warisan ini menjadi hal yang sangat penting, tapi kadang-kadang memang ada orang pengen bahas tapi kan nggak enak Pak karena belum meninggal. Tapi kan ini sebenarnya sangat penting, betul Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak dari pengalaman Bapak, kenapa Pak membahas warisan ini, tahu tentang warisan ini menjadi sangat penting Pak? Silakan Oke, Pak. terima kasih sebelumnya. Jadi warisan itu memang harus dibahas dan itu sangat-sangat penting. Karena kita lihat banyak sekali keluarga yang pecah, keluarga yang saling menggugat, itu karena warisan. Karena yang satu tidak tahu dan yang lain juga tidak mengerti mengenai secara hukum warisan itu bagaimana. Sehingga saling menggugat, terjadi perpecahan dalam keluarga. Walaupun itu di dalam keluarga Kristen sekalipun. Jadi makanya perlu adanya pencerahan, perlu adanya pengetahuan mengenai warisan itu. Ya. Apalagi masalah warisannya Pak ya? Sensitif. Setuju, ya. Baik, kalau dari Ibu Mira Bu, dari pengalaman Ibu nih, banyak orang datang kepada Ibu bertanya dan sebagainya. Menurut Ibu kenapa Bu warisan ini perlu dibahas dan menjadi sangat penting Bu Mira? Karena warisan itu supaya yang meninggalkan harta kekayaannya itu supaya dia mengetahui bahwa aset yang dia akan tinggalkan nanti itu tidak ditelantarkan. Jadi buat si pewaris juga tenang ya? Iya. Oh, berarti sudah dibagi dengan baik, Betul. bisa pergi dengan tenang. Betul. Jadi dia udah tahu bagaimana nanti harta kekayaannya itu akan dijaga baik-baik gitulah. Ya. Seperti itu. Jadi dua sisi ya, dari si pewaris maupun dari ahli waris itu dua-duanya bisa clear dengan semuanya. Iya, betul. Baik teman-teman, itu secara umum kenapa kita perlu belajar atau kita perlu mendapatkan pencerahan mengenai warisan. Pak Kasturi, sebenarnya kalau kita bicara warisan, sebenarnya apa saja sih Pak yang bisa diwariskan Pak? Warisan ini saya bagi untuk gampang ingatnya menjadi 3 I. I yang pertama adalah investasi, dalam arti yaitu harta yang diberikan. Yang kedua adalah ilmu, yaitu termasuk karakter yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, yaitu iman kepada Tuhan. Nah, kalau iman kepada Tuhan
disampaikan atau diajarkan kepada anak-anaknya, tentu yang mengenai investasi maupun ilmu itu menjadi gampang. Artinya dengan warisan yang diberikan, tentu tidak terjadi gugatan ataupun sengketa di dalam keluarga itu sendiri gitu. Ya. Sebenarnya ada 3 Pak ya. Cuma Yes. yang sering kali menjadi masalah teman-teman adalah yang pertama. Iya, itu seringkali menjadi fokus orang mengenai sengketa, karena itu yang seringkali terjadi keributan dalam keluarga karena mengenai harta itu. Betul, Ya. betul. Saya pikir juga pasti sama ya Bu Mira ya dalam Iya, betul, pengalamannya. Pak. Jadi merasa ada yang sesuatu yang tidak mendapatkan lebih gitu ya Pak ya. Jadi terjadi suatu sengketa. Dan Gugat rasanya nggak menggugat. ada yang pernah minta bagian warisan ilmu dan iman ya. Mana punya saya? Iya betul Pak. Betul. Pasti investasinya Iya, mana punya saya? investasinya itu. Iya. Yang menarik adalah begini, saya pernah baca berita bahwa si orang tua sudah mewariskan investasinya, hartanya kepada anaknya. Tentu saja si orang tua berharap setelah itu si anak akan take care dia, memelihara dia. Tapi ternyata anaknya mengabaikan dia dan dia hidup di dalam kekurangan secara finansial. Nah, jadi pertanyaan buat saya, sebenarnya bagaimana sih caranya kita itu mewariskan harta itu harusnya gimana sih supaya menjamin juga buat si orang tua bahwa nanti setelah saya tua, saya juga tetap masih bisa hidup layak, jangan sampai disalahgunakan dan akhirnya malah berdampak buruk kembali kepada saya. Seperti itu Pak. Silakan Pak, gimana Pak? Iya. Memang itu banyak kasus real yang kita dengar yang terjadi saat ini gitu. Nah, kembali lagi kepada sebenarnya yang diwariskan ke orang tua itu sebenarnya yang tadi, ilmu dan iman. Kalau itu iman pada Tuhan dan ilmu dalam arti karakter diwariskan kepada anak-anaknya, dasarnya adalah iman pada Tuhan, ya tentu yang kejadian-kejadian tadi itu tidak akan terjadi. Artinya dia ditelantarkan bagaimana. Karena kan firman Tuhan selalu mengajarkan bagaimana mengasihi, merawat orang tua gitu. Nah, tapi kalau tanpa ilmu atau karakter dan iman dari orang tua kepada anak, nah itu yang terjadi saat itu. Ya. Jadi itulah yang menjadi dasar. Nah, lalu mungkin banyak sekali pertanyaannya, kalau begitu apakah perlu dibagikan sebelum yang bersangkutan meninggal atau Ya, nanti betul, setelah betul. meninggal gitu Betul, ya? betul. Nah, ini memang pertanyaan yang tidak gampang dijawab. Cuman tergantung kondisi di dalam keluarga itu. Kalau misalnya ada anaknya yang mungkin sebelum meninggal dia kekurangan modal buat usaha, ya ada orang tua yang sudah mencanangkan hartanya buat anaknya, ya itu tentu bisa diberikan dulu sebelum yang bersangkutan meninggal gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada kondisi seperti itu, ya namanya juga warisan tentu diberikan nanti setelah yang bersangkutan meninggal dunia gitu. Baik. Tapi ada juga kejadian nih, anak sebelum orang tua meninggal, si anak udah minta warisan duluan. Ya, Apakah pernah ada kasus seperti itu dalam klien-klien yang ketemu dengan Pak Kasturi, Ibu Mira, sengketa sebelum meninggal dan si anak memang sudah minta duluan karena mungkin si orang tuanya merasa kamu itu nggak butuh sekarang ini, tapi bagi si anak bahwa saya butuh loh sekarang ini karena saya mau ini mau itu, tapi si orang tua tahu bahwa kalau saya kasih sekarang, wah berantakan semua nanti. Nah kalau seperti itu gimana? Mungkin dari Bu Mira atau Pak Kasturi? Kalau saya biasanya kan warisan itu terjadi setelah orang itu meninggal ya Pak. Tapi kalau misalnya si anak itu meminta warisan dari orang tuanya, apakah orang tuanya itu sudah siap bisa membagikan warisan kepada anaknya gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya itu balik lagi ke orang tuanya, apakah orang tuanya mau memberikan atau tidak memberikan, itu kan berdasarkan dari kemampuan dari orang tua itu tersendiri. Iya, ya tergantung si orang tua ya mau Ya, ngasih apa tidak. betul. Jadi memang kembali lagi teman-teman kalau bicara 3I tadi, kalau itu satu paket berarti Pak ya. Iya. Kalau investasi saja, warisan investasi tanpa ilmu dan iman ya pasti ribut. Iya. Jadi memang harus satu paket. Ya itu jadi kalau dari orang tua nggak siap memberikan ya sudah. Paling yang terjadi adalah konflik. Iya. Kan itu yang sering terjadi Pak.
mungkin menjawab tadi kasus yang tadi ya. Ya ini real bahwa sebenarnya si orang tua itu perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk kondisi kasus real seperti itu. Bisa mungkin saja si orang tua itu memberikan kepada anaknya mungkin sebagian gitu. Ya, memberikan, jadi tidak semuanya diberikan kepada si anaknya. Jadi berikan sebagian supaya anaknya mungkin memerlukan warisan ataupun modal buat usaha. Nah, itu bisa. Tapi jangan diberikan seluruhnya gitu. Nah, mungkin tergantung kondisi di keluarga itu. Makanya perlu hikmat dari Tuhan. Iya. Ya, seringkali gitu. Nggak ngasih sama sekali, Terjadi sengketa. iya. Perselisihan. Iya, Dikasih betul. separuh, setengah, mungkin anaknya bisa puas, bisa juga enggak, Pak ya. Iya. Dikasih semua, orang tuanya tahu bahwa itu kan habis. Dan orang tuanya yang susah. nanti. Susah juga. Iya. Jadi perlu hikmat dari Tuhan. Betul. Baik. Nah, pernah terjadi begini. Ada seorang teman saya, dia 3 bersaudara, dia anak terakhir. Nah, kemudian orang tuanya sudah sebelum meninggal sudah membagi warisan ke semua anaknya dengan jelas dibalik nama segala macam. Masalahnya adalah ketika orang tuanya sudah meninggal, kakak dari teman saya ini merasa tidak puas, tidak fair. Ini harusnya dijual, hartamu dijual, dibagi lagi ke kami semua, ke kakak-kakaknya. Nah, ini gimana Bapak Kasturi, Bu Mira, dengan kasus seperti ini? Bagaimana? Kan masalah keadilan ya, kan anak-anak selalu merasa bahwa ini harusnya adil. Nah, sebagai pewaris, sebagai orang tua, bagaimana? Hikmatnya seperti apa kira-kira supaya seadil mungkin buat anak-anak ini? Iya, jadi memang kasus ini memang sering juga terjadi gitu ya. Nah itu biasanya kalau kita sebagai lawyer, itu biasanya kita ada mediasi. Jadi kalau lawyer yang benar itu dia mesti menjelaskan kepada si klien bahwa kalau terjadi misalnya gugat-menggugat itu biayanya dan waktunya tidak sedikit. Jadi ya yang penting lus-lus dua-duanya lah gitu. Jadi lebih baik itu kalau itu masih bisa dibicarakan. Nah, mengenai adil dan tidak tentu itu pasti relatif gitu. Tentu itu pilihan gitu ya. Pilihan apakah dia mau mengorbankan uang untuk menyelesaikan seperti ini terjadi sengketa atau terjadi kesepakatan di antara keluarga. Ya tentu bisa dengan mediasi atau biasanya mengundang orang yang lebih tua, misalnya saudaranya yang semuanya lah merasa yang bisa menghormati kepada yang bersangkutan. Jadi ada mungkin di dalam keluarga itu ada petuahnya, ii-nya lah atau siapanya gitu loh, atau kungkungnya atau dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi mediasi bagi keluarga itu yang terjadi perselisihan itu. Dan itu seringkali selesai jadi tanpa mengeluarkan biaya maupun waktu dan keluarga masih utuh dibanding dengan keluarga dapatkan sesuatu tetapi habis biaya, habis waktu, gugatan di pengadilan yang tidak ada pangkal ujungnya. Nah, itu tentu pilihan dan perlu hikmat dari Tuhan bagaimana memutuskan setiap kasus tentu itu ya. Sebagai pengacara sebenarnya buat Bapak sih senang-senang saja Pak ya? Iya, kalau pengacara sih kanan kiri oke gitu. Cuman ya memang kalau pengacara benar itu kita mesti memberikan advice yang Betul benar sekali. gitu. Ya. Betul sekali. Karena dampaknya merusak keluarga gitu ya. Betul. Tali kekeluargaan rusak ya, semuanya jadi nggak enak semuanya. Betul. Sejak pandemi kemarin kan ternyata ada orang yang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nah, belum siap, belum sempat ngasih tahu. Ada juga mungkin pasangan yang penting saya kerja keras, saya ini kan kelola dengan baik, bertanggung jawab. Nanti kalau sudah meninggal, hampir meninggal, saya baru akan mewasiatkan semuanya. Tapi ternyata kalau tiba-tiba terjadi, semua bingung. Nah, pertanyaan adalah seberapa jauh Pak sebenarnya kita harus terbuka dengan keluarga tentang semua aset, semua hutang? Iya, benar sekali. Jadi dengan pandemi ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Jadi ada yang meninggal tiba-tiba gitu. Lalu istri ataupun anak-anaknya bingung. Lah ini surat-surat berharga ini ada di mana? Nggak tahu. Ada rekening, orang tuanya punya rekening di mana saja, punya deposito di mana saja. Nggak ada yang tahu gitu.
Nah, ini tentu menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Jadi kita terhadap anak-anak pun harus terbuka sebenarnya. Jadi mereka juga harus tahu bahwa kita punya harta, punya investasi di mana saja. Jangan juga disembunyikan. Kan ada orang juga yang takut gitu ya. Takut diberitahu kepada anak-anak, malah nanti anak-anaknya jadi rebutan atau bagaimana. Nah, itu sebenarnya kembali lagi kalau kita dengan karakter atau kita mendidik anak-anak di dalam Tuhan, ya kita harus memberitahukan. Sehingga kalau kita ada terjadi sesuatu yang mendadak yang kita juga nggak tahu, anak-anak itu sudah well prepare gitu, sudah tahu, oh ini papa saya punya rekening surat-surat berharga, surat-surat tanahnya ada disimpan di mana gitu. Jadi sangat penting. Kalau nggak kelabakan, ini terjadi real nih gitu. Ya. Supaya nggak pusing ya. Betul. Bu Mira boleh sharing Bu, seberapa pusingnya Bu kalau itu terjadi Bu? Kalau misalnya orang tuanya tidak mengasih tahu harta kekayaannya ada di mana aja, mungkin dari ahli warisnya itu bisa berkonsultasi dengan notaris bahwa orang tuanya ini tidak memberitahu ke anak-anaknya bahwa aset-aset yang dipunyai oleh orang tuanya. Notaris itu akan membantu membuatkan surat pengecekan wasiat, Pak. Jadi nanti dari hasil pengecekan wasiat itu diketahui bahwa kalau misalnya orang tuanya membuat surat wasiat, akan mengetahui harta kekayaan orang tuanya itu akan diwariskan ke siapa aja. Itu untuk mengecek surat wasiatnya. Ya, dari baik. situ kan bisa diketahui kalau misalnya orang tuanya dia membuat surat wasiat. Tapi kalau misalnya orang tuanya tidak membuat wasiat, mungkin juga dia bisa dari ahli warisnya itu mengecek misalnya ke bank di mana orang tuanya ada simpanan di bank tersebut, menanyakan apakah orang tuanya ada uang di sana untuk untuk jaminan atau hak tanggungan di sana, kan dari sana bisa kelihatan, atau menanyakan kepada saudara-saudaranya, tantenya atau iinya, apakah pernah ngomong orang tuanya mengenai harta kekayaan orang tuanya. Jadi harus seperti detektif ya Ibu? Iya, seperti tentu itu jauh lebih sulit. Lebih sulit. Iya, lebih sulit. Justru untuk mencegah itu ya orang tua sebenarnya harus terbuka ya kepada anak maupun kepada istri gitu. Gak usah takut misalnya, oh anaknya tahu misalnya ada berapa harta. Semua gitu iya. ya Pak ya. Iya. Karena masih ada mungkin rasa nggak enak ya. Was-was. Was-was. Aduh kok kekayaan saya semua Diberitahu ya. Iya. Iya. Mungkin ada cara lain misalnya apakah kalau mereka masih merasa tidak nyaman, apakah biasanya ada cara-cara lain mereka bisa memberitahukan kepada siapa. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan saya, ya tolong dikasih tahu kepada biasanya mungkin ada yang begitu ya Pak ya. Betul. Atau mungkin ya dibuat secara tertulis mungkin disimpan di satu tempat misalnya begitu. Nah, sehingga anak-anaknya bisa tahu gitu. Terus dikasih tahu kalau terjadi sesuatu, yaitu yang paling rahasia itu ada di sana. Nah, kotak Pandoranya gitu. Iya, semua ada di sana jawabannya. Iya. Dan walaupun nanti misalnya belum sempat dinotariskan, tapi semua ada di sana itu jadi clear ya, Bapak Ibu ya. Lebih gampang untuk ngurusinnya. Iya, betul. Ya, justru konflik itu terjadi ketika nggak jelas, nggak diomongin. Semua orang merasa berhak, mungkin itu yang. Iya, itu banyak kasus yang terjadi sih. Jadi masalah. Iya, ya. betul. Nah, kemudian kalau hutang, nah ini dia. Pertanyaan menarik. Teman-teman, kalau harta oke lah diwariskan. Kalau hutang bagaimana Pak? Iya, jadi sebenarnya itu satu paket. Jadi sama dengan hak dan kewajiban. Kalau dia tidak mau hutang, otomatis ya hartanya juga dia tolak. Gitu. Jadi nggak bisa misalnya hutangnya saja ditolak, tetapi hartanya dia mau nggak bisa. Boleh, jadi satu paket gitu. Jadi adil Pak. Jadi kalau dia nggak mau hutangnya, misalnya dilihat, oh hutangnya itu lebih besar daripada harta yang diwariskan, ya dia tolak aja gitu. Berarti ahli waris boleh mengintip dulu dong ya.
mengintip bahwa lebih besar mana. Iya, ya. Jadi dia tahu misalnya ada hutang di bank kan dia Iya. mungkin ya tadi kalau ada catatan-catatan gitu ya, oh ada hutang ini, ya tentu dia akan bisa menolak. Tapi ya sekaligus tolak harta maupun hutang. Jadi di saat bersamaan harus menolak harta dan hutangnya. Ya. Tapi misalnya di kemudian hari dia baru sadar, ternyata hutang lebih besar, saya nggak jadi deh. Itu nggak bisa Pak ya? Ya nggak Memang bisa. Harus sekali Iya, saja ya. Iya. Iya. Tidak boleh revisi kalau Iya. begitu. Jadi sebelum menerima warisan sebenarnya memang harus diteliti dulu. Misalnya punya 2 anak dan 2 anak ini tidak mau menerima harta dan hutangnya orang tua. Lalu bagaimana nasib harta dan hutang ini? Tentu itu bisa mungkin ya jatuh ke tanah negara ataupun ya bisa dijual untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Melunasi hutangnya. Ya, jadi dijual untuk dibayarkan kepada si krediturnya. Iya. Ya. Ya ini memang masalah hutang piutang ini sensitif loh. Iya. Karena orang biasanya maunya terimanya yang enaknya. Yang nggak enaknya mereka nggak mau. Ternyata harus satu paket. Satu paket. Mau enak mau nggak enaknya sekalian. Baik, yang berikutnya adalah kalau saya mau memberikan warisan, Bu Mira, kepada anak-anak saya, kepada istri saya, prosedurnya gimana sih Bu? Jadi dia membuat wasiat, dia memberitahukan kepada orang yang akan diwasiatkan itu siapa. Kemudian aset-asetnya, dia menuliskan aset-aset yang dia miliki. Kemudian dia datang ke notaris, dia menyerahkan semua dokumen-dokumen harta kekayaannya kepada notaris. Nanti notaris akan membantu membuatkan akte wasiat. Kemudian setelah akte wasiat dibuat oleh notaris dan akan didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM. Seperti itu. Sebenarnya nggak susah ya Bu ya? Iya. Mudah ya? Iya. Tinggal catat saja, Betul. siapkan semua dokumen, kemudian datang ke notaris, dibuatkan ya sudah selesai. Ya, dan didaftarkan. Dan didaftarkan. Kata kuncinya adalah datang ke notaris. Iya. Betul, datang ke notaris. Ya supaya dibantu. Dan memang mungkin paling yang jadi tantangan adalah kelengkapan dokumen mungkin Ibu ya. Betul, biasanya. Pak. Ya. Biasanya kalau mengurus ke notaris itu yang bikin lama tuh apa sih Bu? Misalnya mereka mau mewariskan rumah, tetapi sertifikatnya lupa taruh, seperti itu. Kan kita kan harus mempunyai kelengkapan dokumen, gitu loh, seperti itu Pak. Notaris hanya akan membuatkan itu kalau semua sudah lengkap. Betul. Selama nggak lengkap ya, ya susah. Iya. Makanya yang tadi itu mesti ada catatan atau pemberitahuan Iya. gitu. Betul. Jadi semua harus lengkap. Semakin lengkap semakin cepat prosesnya. Biasanya butuh berapa lama Bu kalau misalnya seseorang pengen saya mau bikin surat wasiat deh. Jangka waktu biasanya kalau semua lancar paling lama berapa lama Bu? Oh udah selesai nih wasiatnya nih. Kalau misalnya seperti itu, kan dokumen sudah siap, nanti kita akan buatkan akte, kemudian kita daftarkan Pak. Nanti kalau misalnya sudah didaftarkan ya berarti bahwa akte wasiatnya itu sudah ada di tangannya si orang yang membuat wasiat. Gitu. Berarti surat wasiat itu dipegang oleh si pewaris, Iya. tapi disimpan juga oleh notaris biasanya. Iya, Kayak gitu ya Bu ya. Salinannya, betul. Iya. Jadi dia membuat surat tersebut, kemudian nanti akan disimpan baik-baik sama orang yang mewariskan itu. Jadi teman-teman tidak sulit ya mengurus kalau mau membuat surat wasiat itu tidak sulit asal semuanya lengkap. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering kali muncul Ibu adalah bagaimana kalau pewaris itu belum sempat menuliskan wasiat, tiba-tiba meninggal entah karena kecelakaan atau apapun. Nah, bagaimana dengan warisannya ini? Secara otomatis itu akan ke siapa atau gimana Bu? Jadi kalau misalnya mereka tidak mengetahui, mungkin mereka datang ke notaris, minta dibuatkan pengecekan apakah dari orang tuanya itu ada membuat surat wasiat. Nah dari sana mereka akan setelah surat wasiat pengecekan keluar, maka mereka itu sudah mengetahui harta kekayaan orang tuanya ada di mana saja. Nah untuk bisa mewariskan kepada siapa aja itu kita ada menurut pasal 830 sampai 930 KUH Perdata. Golongan yang pertama itu didasarkan pada adanya hubungan darah suami, istri beserta anak-anaknya. Nah untuk golongan yang kedua, kalau misalnya si pewaris itu tidak menikah, jadi
ahli warisnya itu ayah, ibu, dan saudaranya si pewaris. Untuk yang golongan ketiga, apabila si golongan pertamanya si pewaris sudah tidak mempunyai golongan pertama dan golongan keduanya, maka ahli warisnya jatuh ke tangan kakek dan neneknya. Nah, golongan yang keempat, kalau misalnya golongan yang pertama, kedua, dan ketiga sudah tidak ada, maka ahli warisnya itu jatuh ke paman dan bibi dari kedua belah pihak. Nah, bagaimana kalau misalnya suami istri menikah dan mereka tidak punya anak? Ahli warisnya siapa aja? Iya, iya. Jadi ahli warisnya itu jatuh ke tangan istrinya. Misalnya Pak, contohnya sertifikat rumahnya atas nama suaminya. Maka prosedurnya si istrinya itu datang ke notaris, minta dibuatkan akte penyataan sama keterangan waris. Nah, dari sana akan ada pembayaran misalnya pajak warisnya. Nah, dari situ akan dibuatkan sertifikat balik nama ke nama istri. Oke, ganti nama ke istri. Lalu kalau misalnya istrinya mau menjual atau mau mengalihkan bisa. Tapi tidak ada istilah diwariskan lagi ya Bu ya, dari istri itu misalnya diwariskan kepada adiknya atau kepada saudaranya yang lain. Apakah bisa Bu seperti itu? Kalau misalnya dia mau mewariskan bisa, tapi tidak bisa dari suaminya. Iya. Ya kan? Seperti Harus melewati tahap. Betul. Dari dia dulu, dari istri ya Pak ya. Baru kemudian dari istri kan tinggal membuat mau kemana saja sebenarnya bisa ya. Bisa. Seperti itu ya. Betul. Asal Pak. memang sudah dialihkan dulu kepada dia. Iya. Oke. Kan sebenarnya ada 4 golongan itu. Jadi prinsipnya kalau golongan yang pertama itu istri maupun suami dan anak ada, berarti yang 3, 2, 3 dan 4, golongan 2, 3, 4 itu udah tertutup gitu. Jadi hanya di golongan yang satu itu saja. Yang tadi pertanyaannya kalau dia nggak punya anak ya hanya yang mewariskan adalah suami atau istrinya saja gitu. Jadi yang golongan yang lain sudah tertutup, hanya itu saja gitu. Iya. Kalau sudah terpenuhi ya sudah ya. Iya, betul. Yang lain sudah tidak tertutup, berlaku lagi. Iya, tidak berlaku lagi. Oke. Apakah pernah terjadi misalnya di dalam praktek ada yang kan kadang-kadang ada yang merasa bahwa ya kan saya juga saudaranya, saya dulu pernah bantuin loh. Itu harusnya sebagiannya itu untuk bantuin saya, untuk balikin apa yang pernah saya bantu. Iya. Saya pernah dengar ada seperti itu sih Iya, Pak. memang namanya orang kan bisa saja ya dia merasa punya hak dan sebagainya. Ya tentunya itu ya bisa dimediasikan atau dibicarakan secara kekeluargaan. Betul nggak dia punya bukti bahwa dulu mungkin rumahnya itu dia ikut andil untuk membayar, mencicil misalnya begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak ada bukti ya tentu ada ya kesepakatan di dalam keluarga itu. Tapi kalau tidak ada ya berdasarkan hukum tadi gitu loh. Kalau tidak ada bukti dan sebagainya ya tentu ada juga orang yang ya bawalah itu menjadi satu gugatan itu bisa. Tapi secara hukum sebenarnya kalau dia tanpa ada bukti yaitu sangat lemah. Dan harus kembali kepada undang-undang tadi Betul, ya. betul. Ya, empat tipe tadi Iya, yang mana? 4 golongan Empat itu, golongan ya, tadi. betul. Nah, kalau misalnya ahli warisnya ternyata bukan WNI lagi, warga negara Indonesia lagi, Bu Mira. Terus gimana Bu untuk warisan ini? Kalau warisan itu tidak bisa dihilangkan Pak. Jadi tetap kalau dia itu sudah WNA. Mungkin dari peninggalan orang tuanya si pewaris itu meninggalkan rumah. Rumahnya itu hak milik. Nah, si yang WNA ini tidak bisa memiliki rumah tersebut, tapi dia dari hak milik itu diturunkan menjadi hak pakai. Nah, masa berlakunya itu ada 1 tahun Pak. Dia harus dialihkan kepada orang lain selama jangka waktu 1 tahun. Atau diturunkan ya? Iya, betul. Stratanya diturunkan menjadi hak pakai. Ya. Setahun. Ya. Kalau lebih dari setahun sudah tidak bisa lagi. Secara undang-undangnya. Secara Jadi undang-undang nggak boleh lagi, prinsipnya kalau untuk tanah itu kan ada HGB atau hak milik. Nah, kalau HGB hak milik itu tidak bisa dimiliki oleh orang asing. Nah, sehingga yang bisa miliki oleh orang asing yaitu hak pakai. Jadi hak milik maupun HGB itu harus diturunkan. Dan diturunkan sehingga si orang asing itu bisa balik nama ke orang asing itu. Nah, kalau dia tidak mau ya dalam setahun itu dia harus jual kepada orang lain. Ya, gitu. Kalau ternyata
setelah 5 tahun dia baru tahu Pak bahwa ternyata ada loh warisannya, cuma ya dia sudah menjadi warga negara asing. Berarti dia sudah tidak bisa mengklaim lagi ya. Secara undang-undangnya ya. menjadi tanah negara, secara undang-undangnya. Secara undang-undangnya gitu, sudah menjadi milik negara. Itu untuk tanah yang ini ya. Tapi kalau di luar itu masih bisa, misalnya deposito atau misalnya emas atau segala macam. Betul. Itu masih bisa ya. Masih Pak, ya? bisa. Ya teman-teman, bicara warisan ini memang membuat kita itu harus tahu ya Pak ya, bahwa warisan itu memang harus dikelola dengan baik. Nah, yang menarik adalah dua yang lain Pak. Nah, kan dari tadi kita udah bahas tentang investasi. Nah, yang menarik adalah bagaimana menyeimbangkan dengan iman dan juga ilmu. Nah, sebagai penutup juga, mungkin nanti Pak Kasturi boleh menjelaskan sedikit Pak tentang 2I yang ini Pak. Silakan Pak. Oke, mungkin yang 2 ini saya jawab karena ada di firman Tuhan, yaitu di Pengkhotbah 7 ayat 11a. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Jadi kalau warisan tanpa hikmat, tentunya hikmat dari Tuhan, itu akan percuma. Itu bisa jadi yang tadi, terjadi sengketa keluarga. Tetapi kalau warisan berdasarkan hikmat dari Tuhan, atau ya ilmu ataupun pengetahuan dari Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, terima kasih Pak. Kalau dari Bu Mira ada kata-kata penutup buat sesi ini Bu? Jadi kalau misalnya kita orang tua mewariskan harta kekayaannya kepada kita sebagai anak-anaknya seperti kayak Pak Kasturi bilang, kita harus ada iman dan ilmu ya Pak. Iya. Jadi supaya tidak terjadi percecokan antar keluarga, dan sehingga kalau sudah mendapat itu ya sudah gitu loh, jangan ada percecokan. Kalau ada percecokan diselesaikan secara kekeluargaan ya Pak. Dan kalau misalnya melalui jalur hukum, satu biayanya, kedua juga waktu ya Pak, seperti itu. Jadi kita diselesaikan secara kekeluargaan. Dan hubungan keluarga itu Betul, juga Pak. menjadi rusak gitu. Itu yang mungkin harus dipertimbangkan. Iya. Seperti itu. Betul banget. Baik teman-teman, kalau kita melihat pembicaraan hari ini, kita bisa melihat bahwa dari dua sisi, dari sisi pewaris dan ahli waris. Dari sisi pewaris, kita harus tahu bahwa ada 3 hal yang kita bisa wariskan. Pertama adalah bicara investasi, kedua adalah iman, dan ketiga adalah bicara soal ilmu. Nah, 3 ini merupakan sebuah paket yang tidak bisa dipisah-pisah. Salah satu tidak ada, maka bisa terjadi percecokan. Betul. Dari sisi ahli waris, bagaimana kita bisa menerima ini dengan kasih juga. Harus berbagi, dan kita melihat bahwa ini adalah berkat dari Tuhan melalui orang tua kita, buat kita, dan bukan untuk merusak persaudaraan. Ya, dan karena persaudaraan itu jauh lebih penting daripada cuma harta investasi. Yang justru yang kita harus bisa serap sebagai ahli waris adalah ilmu dan juga iman dari orang tua kita. Yes. Ya. Baik teman-teman, kita akan tutup sesi kali ini dan kita akan tutup dengan doa. Saya persilakan dengan Pak Kasturi. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami minta syukur ya Tuhan untuk kami boleh men-sharingkan mengenai warisan berdasarkan akan hikmat dari Tuhan. Sehingga sharing kami pada hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.